Bung Karno tergambar sekali bahwa beliau mempunyai traumatic experience dengan Blitar. Dia membuat pantun begini bunyinya. Siapa bilang Bapak dari Blitar? Bapak ini dari Prambanan. Siapa bilang rakyat Indonesia lapar? Indonesia banyak makanan. Itu Bung Karno yang dia yang nyanyikan. Kenapa? Di dalam sampirannya dia mengatakan, siapa bilang Bapak dari Blitar? Kan itu kalau ingin bukti otentik, terlihat sekali beliau ingin melupakan Blitar. Ya, ada dua tempat kelahiran Insinyur Soekarno, Bung Karno atau Kusno nama kecilnya. Kelahiran biologis memang Blitar, tetapi kelahiran historis itu Surabaya. Soekarno kecil itu merindukan banyak hal untuk dijawab, antara soal Tuhan. Tetapi dia tidak dapat bertemu dengan bapaknya karena bapaknya hampir tidak pernah di rumah, yaitu Raden Sukemi. Sehingga Soekarno itu belajar tentang ketuhanan itu dari pembantu rumah tangga yang laki-laki. Ketika Soekarno umur 8 tahun dia ke Surabaya. Dia memasuki HIS, kemudian HBS. HIS itu Hollands Inland School setingkat SR. HBS itu Hogereberg School, itu semacam SMAP. Nah, disitulah dia berkenalan dengan Haji Omar Said Cokro Aminoto, gurunya sekaligus juga ayah ideologi dia, sehingga dia hampir bersuami istri dan sudah menikah dengan Utari, ya, tetapi tidak berlanjut dalam rumah tangga. Kenapa Soekarno memiliki dua tempat kelahiran? Karena dia ingin melupakan Blitar. Kalau kita membaca buku Reflect Indonesian Modern History, Raden Sukemi itu adalah satu dari 13 orang tokoh Zionis di Jawa. Ini Soekarno menghilangkan kenangan yang pahit ini, karena kemudian Soekarno muncul sebagai seorang yang sangat anti-Zionis. Dia membubarkan 26 organisasi Zionis yang berbentuk yayasan pada tahun 1960, yang kemudian direhabilitasi lagi oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dan Soekarno mengambil risiko ASN Games bubar karena dia tidak mau mengundang Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa tempat lahir Soekarno sekarang dipersoalkan? Siapa yang mempersoalkan itu dan apa motivasinya? Itu yang harus dijawab dulu. Kenapa itu persoalkan? Apa perlunya mempersoalkan itu? Semua kita sudah jelas bahwa ada dua tempat kelahiran Soekarno, kelahiran biologis dan kelahiran historis. Dan Soekarno lebih menyukai menggunakan Surabaya sebagai tempat kelahiran historis dia. Disitulah Soekarno lahir. Begitu. Soal pemakamannya tadi bagaimana? Nah, soal pemakaman, Pak Karno itu berpesan agar dia dimakamkan di batu tulis dan peti jenazahnya ditutup oleh bendera Muhammadiyah. Tapi amanat ini tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di sekitar Seknek. Mereka paksa Bung Karno ditanam di Blitar. Bung Karno nggak mau. Dia tidak mau. Dia mau batu tulis Bogor dengan bendera Muhammadiyah menyelubuti dia. Itu nggak dipenuhi. Amanat orang yang meninggal nggak dipenuhi, malah didorong-dorong ke Blitar. Jadi pertanyaan, siapakah orang yang berada di balik ini? Di balik pemakaman Bung Karno di Blitar? Dan siapakah orang yang berada di balik heboh tempat lahir Bung Karno di Blitar? Bung Karno itu ingin melupakan Blitar. Gitu.